Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pertemuan ini. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat kami kepada Ibu Ferika Wita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia hadir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya, Azizia, dengan NIM akhir 073, lalu ada rekan saya dengan NIM Fani Noviana Sukmawati dengan NIM akhir 078, Yulia Zulfan Afifah dengan NIM akhir 105, Temi Rahayu dengan NIM akhir 128, Amara Syifa Fadila dengan NIM akhir 130, dan Vanessa Maharani Putri dengan NIM akhir 136. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obligasi internasional yang dibahasnya itu obligasi asing dan obligasi euro atau Eurobond vs Euro currency. Next. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Investasi obligasi merupakan jenis investasi yang banyak diminati oleh pemilik modal atau investor karena obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap. Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari pokok obligasi dan bunga yang akan diterima secara periodik pada saat jatuh tempo. Obligasi lebih disukai perusahaan yang membutuhkan tambahan dana karena lebih mudah didapatkan. Selain itu, investasi obligasi relatif lebih baik dan aman dibandingkan dengan investasi saham. Namun, obligasi merupakan suatu jenis investasi yang memiliki beberapa risiko bagi investor. Salah satu risiko yang dapat muncul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi kepada investor atau dapat disebut dengan obligasi macet. Next. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari diskusi hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan obligasi, lalu yang kedua apa yang dimaksud dengan obligasi euro, dan yang ketiga apa perbedaan dari Eurobond dan Euro currency. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengertian dari obligasi asing, untuk mengetahui pengertian dari obligasi euro, dan untuk mengetahui perbedaan dari Eurobond dan Euro currency. Next. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori. Obligasi asing. Menurut Irham Fahmi, foreign bond atau obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terdapat pada risiko gagal bayar. Seperti contohnya, perusahaan Jerman menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar, bukan mark Jerman, dan dijual kepada investor Amerika Serikat atau dijual di pasar keuangan Amerika Serikat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai julukan atau sebutan obligasi asing. Yang pertama, obligasi Yankee, obligasi asing yang dijual di Amerika Serikat. Yang kedua, obligasi samurai, obligasi yang dijual di Jepang. Yang ketiga, obligasi Malador, obligasi yang dijual di Belanda. Yang keempat, obligasi Bulldogs, obligasi yang dijual di Inggris. Di sini ada peraturan terhadap emisi obligasi asing. Yang pertama, pembatasan struktur obligasi seperti obligasi convertible, obligasi tanpa bunga, atau zero coupon bond, obligasi tanpa jaminan. Yang kedua, pembatasan jumlah minimum atau maksimum emisi atau frekuensi yang diperbolehkan bagi pinjaman perusahaan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, berapa lama penerbit obligasi harus menunggu sebelum memasuki pasar keuangan lagi. Hal ini ditunjukkan agar tidak terjadi oversupply obligasi. Yang keempat, standar kualitas minimum dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kelima, keharusan memberikan laporan secara periodik atau disclosure lainnya. Yang keenam, pembatasan terhadap lembaga keuangan yang bisa mengisi atau underwrite obligasi tersebut. Next.
Yang kedua, obligasi euro. Menurut Agus Sartono, Eurobond adalah obligasi dalam mata uang asing dan diterbitkan di luar negeri. Eurobond merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri, di luar negara, tempat beroperasinya perusahaan dengan dominasi mata uang berbeda dengan tempat dijualnya. Obligasi tersebut sebagai contoh adalah perusahaan Amerika Serikat menjual obligasi di Eropa dengan dominasi US dollar. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Yulia. Baik, selanjutnya ada karakteristik Eurobond. Eurobond sering disebut sebagai pasar obligasi offshore atau obligasi eksternal. Obligasi tersebut mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, diemisi atau underwrite oleh sindikasi internasional. Yang kedua, ditawarkan secara simultan pada investor pada beberapa negara. Yang ketiga, emisi obligasi tersebut di luar yurisdikasi wilayah hukum suatu negara. Yang keempat, ditawarkan dalam bentuk unregistered, tidak diregistrasi atau atas tunjuk. Selanjutnya ada euro currency. Euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Euro currency digunakan untuk pembiayaan jangka pendek hingga menengah oleh bank, perusahaan multinasional, reksadana, dan dana lindung nilai. Euro currency umumnya dipandang sebagai sumber pendanaan global yang menarik karena kemudahan konvertibilitas antar mata uang, serta biasanya ukuran regulasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber pendanaan di pasar domestik. Euro currency market, sering disebut Euro market, saja adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di mana bank tersebut berkedudukan. Pasar euro currency dan eurobond menghindari peraturan suku bunga domestik, persyaratan cadangan, dan hambatan lain untuk aliran bebas modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tami Rahayu. Yang keempat, ada rating obligasi internasional, di mana rating dilakukan untuk obligasi internasional atas permintaan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Rating dianalisis dengan menggunakan data laporan keuangan dan bahan lain. Rating mencerminkan risiko perusahaan. Semakin baik rating, berarti semakin rendah risiko perusahaan. Risiko akan menentukan premi risiko, yang berarti akan menentukan tingkat bunga yang dibayar atau biaya modal perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan, semakin tinggi biaya modal perusahaan. Tabel berikut ini menyajikan tingkat bunga dan rating perusahaan oleh lembaga rating S&P, di mana rating AAA merupakan rating yang paling baik. Di sini ada obligasi euro dollar AS, di mana rating terbaiknya yaitu 5,30% dan obligasi euro yen dengan rating terbaiknya itu 6,62%. Yang kelima ada eksistensi Eurobond. Pernyataan yang muncul adalah kenapa obligasi euro bisa tumbuh pesat dan mencapai proporsi yang signifikan dari pasar obligasi internasional. Alasan utama adalah minimalnya peraturan yang melingkupi pasar tersebut, karena obligasi diterbitkan dengan denominasi yang berbeda dari mata uang negara tempat obligasi dijual. Tidak ada negara yang merasa berkepentingan mengatur pasar tersebut. Disclosure Eurobond tidak seketat persyaratan disclosure pasar domestik. Misal pasar AS. Perusahaan dengan demikian lebih suka menerbitkan surat berharga di pasar euro. Obligasi euro diterbitkan atas dasar unjuk. Pemegang obligasi tinggal menyerahkan kupon ke bank untuk memperoleh bunga. Karena faktor-faktor tersebut, tingkat bunga di pasar euro bisa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga domestik. Perusahaan besar yang mempunyai reputasi baik lebih suka menerbitkan surat berharga di pasar euro, memanfaatkan tingkat bunga rendah tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Eurobond versus Eurocurrency. Eurobond berbeda dengan Eurocurrency dalam hal intermediasi. Dalam Eurobond,
perusahaan langsung menjual obligasi ke pasar tanpa melalui bank. Sedangkan dalam euro currency, investor menabung dan menaruh deposit di Eurobank yang berjangka pendek. Kemudian Eurobank mentransformasikan tabungan tersebut ke dalam pinjaman jangka panjang ke perusahaan. Perbedaan antara keduanya secara lebih spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bunga pinjaman, yaitu obligasi euro diterbitkan baik menggunakan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel, sedangkan euro currency menggunakan tingkat bunga variabel. Yang kedua ada jangka waktu pinjaman. Euro currency cenderung lebih pendek dibandingkan jangka waktu Eurobond. Meskipun jangka waktu pinjaman euro currency cenderung semakin panjang dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada besarnya emisi, yaitu biasanya besarnya pinjaman euro currency lebih besar dibandingkan dengan Eurobond. Yang keempat ada fleksibilitas. Pinjaman euro currency lebih fleksibilitas dibandingkan Eurobond. Dalam pinjaman obligasi, dana diperoleh sekaligus kemudian dibayar melalui cicilan. Dalam pinjaman bank, dana bisa diambil bertahap tergantung perjanjian dan biasanya dengan membayar 5% fee untuk jumlah yang belum diambil. Selanjutnya ada waktu. Pinjaman euro bisa diproses dengan cepat. Untuk perusahaan dengan reputasi terkenal, pinjaman bisa turun dalam jangka waktu 2-3 minggu setelah permintaan. Sementara Eurobond cenderung memakan waktu yang lebih lama meskipun ada kecenderungan waktu pemrosesan yang semakin pendek. Next. Selanjutnya ada perbedaan obligasi asing dengan obligasi euro. Yang pertama, obligasi asing diterbitkan entitas asing dengan dominasi mata uang lokal negara tempat diterbitkannya obligasi, sementara obligasi euro yaitu obligasi yang diterbitkan di luar negeri melalui sindikasi yang bakal menawarkan Eurobond kepada investor dengan belanja negara. Yang kedua, obligasi asing tunduk pada regulasi yang berlaku pada negara setempat, sementara obligasi euro berdenominasi mata uang selain asal penerbit. Yang ketiga, obligasi asing dikhususkan untuk satu pasar saja, namun tetap terbuka peluang investor asing membelinya. Sementara obligasi euro dikhususkan untuk pasar internasional atau tidak spesifik pasar di sebuah negara. Yang terakhir, obligasi asing nilainya kurang stabil dan mudah dipengaruhi tensi politik dan berbagai kebijakan pemerintah. Contohnya, Foreign Bond yaitu Matador Bond untuk pasar Spanyol, Samurai Bond untuk pasar Jepang, dan lain sebagainya. Sementara obligasi euro, nilai Eurobond cenderung stabil karena tidak terikat dengan satu negara. Contoh Eurobond yaitu perusahaan asal Australia menerbitkan Eurobond untuk Eropa dengan denominasi US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Selanjutnya ada bab 3, kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya itu yaitu adalah obligasi internasional merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Saat ini, obligasi internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat menyaingi alternatif yang diberikan oleh perbankan dalam pendanaan suatu perusahaan, di mana obligasi internasional ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Eurobond atau obligasi euro dan foreign bond atau obligasi asing. Obligasi asing merupakan obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Sedangkan obligasi euro merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri, di luar negara tempat beroperasinya perusahaan, dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Adapun perbedaan antara keduanya antara lain bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya emisi, fleksibilitas, dan waktu. Yang terakhir ada saran, di mana saran ini terdiri dari saran untuk peneliti dan untuk investor. Saran untuk peneliti yaitu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih jeli dalam melakukan analisis terhadap Eurobond dan Euro currency, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Untuk investor, dalam melakukan investasi, investor bisa mempertimbangkan kembali terkait transaksi obligasi. Bisa dilihat dari informasi Eurobond dan Euro currency yang tertera di atas, sehingga bisa mengurangi kesalahan terkait transaksi dan pemahaman tentang obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.